Sapaan Gembala, Rabu 30 Desember tahun 2020. Tema kita tentang layakkah aku? Yang dari Yesaya 43 ayat 4a. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya masih teringat pada saat saya menggumuli, pada saat saya akan dipanggil untuk menjadi seorang pendeta. Lalu saya bertanya dalam diri saya, bahkan saya menggumulinya dengan doa kepada Tuhan, apakah saya layak? Apakah saya mampu? Apakah saya bisa bekerja bersama-sama dengan jemaat untuk membuat gereja bisa memberikan dampak yang baik dan memuliakan Tuhan? Pergumulan ini tidak mudah, sehingga suatu saat pada saat saya bertemu dengan seorang pendeta emeritus, namanya adalah Ibu Dede, lalu beliau bertanya kepada saya, "Fit, kamu kapan ditabiskan?" Pertanyaan itu tidak saya jawab ya atau tidak, melainkan saya hanya tersenyum. Lalu Bu Dede bertanya lagi, "Lah, kamu malah senyum pasti tanya." Lalu saya jawab kembali, "Wah, saya nggak tahu, Bu. Mau pertanyaannya begini, Bu, apakah saya layak jadi seorang pendeta?" Lalu dengan cepat Bu Dede mengatakan, "Iya, kamu memang tidak layak." Waduh, rasanya sakit gitu ya. Tiba-tiba, kok langsung cepat berkata seperti itu, apakah saya memang tidak layak? Tapi dia lanjutkan, semua orang tidak layak. Siapa yang layak di hadapan Tuhan? Kecuali kalau Tuhan layakkan. Tuhan layakkan untuk melayani, untuk menjadi pelayannya. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan itu sungguh terngiang dalam kepala saya. Kita ini manusia berdosa. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa tidak ada orang yang benar. Semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah sajalah, maka orang itu diselamatkan. Oleh karena itu, untuk merespon kasih karunia Tuhan, maka sudah selayaknya kita memberikan diri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, baik di dalam keluarga, gereja, pekerjaan, ataupun dimanapun kita ditempatkan. Tuhan juga menegaskan bahwa di dalam Yesaya dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan pencipta alam semesta ini bahkan sampai mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Pada saat kita katakan bahwa kita ini berharga, bukan berarti kita akhirnya menjadi menyombongkan diri, "Oh, saya ini berharga." Bukan seperti itu. Untuk menegaskan bahwa kita ini begitu berarti di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mau melayakkan kita. Oleh karena itu, respon kita adalah bagaimana kita bisa melayani dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, janganlah kita mengatakan apakah kita layak atau tidak. Namun harus kita tanya pada saat berkat Tuhan yang ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka saya diberikan kesempatan untuk menjadi pelayannya. Saya bisa diberi kesempatan untuk membuat orang lain mengenal kasih dan penyertaannya. Saya diberi kesempatan untuk membuat orang lain mengenal akan kasih, dan sehingga orang lain tahu bahwa Tuhan itu baik. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita yang berdosa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun, karena kasih karunia, maka Tuhan melayakkan kita di hadapannya. Sehingga pada saat kalau kita mau melayani Tuhan, baik jadi seorang penatua, jadi seorang aktivis, jangan kita bertanya, "Oh, saya nggak layak." Loh, memang semua orang tidak layak. Tapi pertanyaannya, oh, kalau seperti itu apa respon saya di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan telah memberikan berkat penyertaan selama kehidupan saya, apa respon saya? Layakkah aku? Ya, Tuhan melayakkanmu untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kita.